Halo Mas Eko, Yuk, gimana kabar? ya begini inilah seperti biasanya. Alhamdulillah, yang penting sehat ya. Amin ya, semoga pada pemirsa ya. Yang penting, Walafiat. yang penting kita buat podcast. Kita ngomongin apa ini Mas Eko? Rame orang ngomongin pagar bambu di Tangerang, Banten. Menurut Mas Eko gimana? Atau mungkin di Jawa Timur, Surabaya dan sekitarnya mungkin juga ada yang dipagar-pagar. Gimana Mas Eko? Silakan Mas Eko. Ya terima kasih ya. Namanya males saya ya untuk menyikapi persoalan pagar itu ya. Kenapa kok baru akhir-akhir ini yang viral ya, yang tengah dibicarakan ya terkait regulasinya seperti apa? Ya ini kan imbas juga dari pemerintahan atau rezim sebelumnya ya perizinannya dan pengelolaannya, apalagi ada sudah sertifikasi untuk hak guna bangunnya ya dari berapa hektar ya itu kan kita tanya aja pada mereka yang punya kepentingan ya, katakanlah stakeholdernya di situ. Jadi selalu saya katakan korporasi yang melibatkan apa ya, penguasa dan pengusaha di situ. Jadi tidak hanya di daerah Tangerang, Banten atau daerah Jawa Barat sana. Ini juga terjadi daerah-daerah ini kan menyangkut reklamasi juga. Seperti halnya di Surabaya gitu. Hanya di Surabaya tidak dibangun ya atau dibuat seperti yang di Tangerang ya sana ya. Tapi Dipagar bambu. enggak Di ya, pagar goib gitu. ya, Atau pejabatnya yang sudah terpagari secara goib. ya pagar masalah saja itu. Bayangkan ya, kok bisa ya Badan Pertanahan ya menerbitkan hak guna bangun gitu loh. Apa Di atas laut. ya diubah aja menjadi Badan Perlautan gitu loh. Ini kan nggak logis gitu. Jadi Goblok nggak itu Mas Eko? ya tolol. Apa Kalau- terlalu pinter? Ya ini kebanyakan orang pinter jadinya tolol. Ini fakta ya mengatakan ini. Jadi 20 tahun ini lebih pasca reformasi dan di rezim ini udah berantakan semua untuk profesi apapun. Ya mohon maaf. Jadi berjalan ya tidak sebagaimana mesti halnya gitu loh yang diharapkan gitu. Jadi laut aja sudah seperti dimiliki gitu loh. Bayangkan ya. Jadi kedaulatannya seperti apa? Ya gitu. Dan untuk sumber daya alam ya atau kekayaan alam laut aja ya, jujur aja saya mengatakan, jujur aja itu sudah bisa, sudah mampu untuk menghidupi populasi penduduk Republik ini 270 juta lebih ya untuk laut. Tentang hasil tambang termasuk juga namanya itu ekosistem ya, tentang hasil-hasil laut seperti ikan. Bayangkan ikan natuna. Jadi gini aja loh, orang-orang itu seperti orang tolol ya yang memperkaya diri ini kok sekali-kali gitu biar merasakan gigitan ya dari ikan piranha gitu. Jangan ikan paus yang terlalu gede Atau ikan kita hiu. doakan seperti di Amerika yang terbakar dengan sendirinya itu Mas Eko. Nah itu bayangkan ya setelah Donald Trump itu. Ya, tapi saya juga berdoa Mas Eko, mudah-mudahan seperti di Amerika kalau memang para pejabat penyelenggara negara ini sudah demikian dolim terhadap rakyat sendiri. Saya setuju seperti di Amerika terbakar. Nggak tahu kalau di sini mungkin disiram dengan air laut itu habis. Gimana sih kok? Ya kalau saya kan orang Muslim ya, jadi awal alam bisawab ya, daya upaya ya kita memasrahkan kepada Tuhan. Karena apa? Ingat,
kekayaan alam ini bukan milik manusia, bukan milik bangsa Indonesia. Meskipun kita punya negara ya, ada teritorial ya, batas wilayah dan segala macam, itu semua ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Ya kita harus bersyukur. Pertanyaannya gitu loh, selama ini yang menikmati siapa? Hanya segelintir orang gitu loh. Tidak lepas itu dari penguasa dan pengusaha. Nah ini kan itu peng-peng itu. Ya kalau dulu kita selalu ya mengatakan asing gitu. Sekarang asing gitu. Jadi istilah-istilah seperti itulah yang sekarang menjadi perkara atau masalah ya. Dan masyarakat atau rakyat miskin itu kadang-kadang juga mohon maaf ya, berpikirnya nggak ke arah sana ya, hanya urusan perut ya, dan kelaminnya sendiri untuk berserikat, berkumpul, berorganisasi ya nggak paham mereka. Saya katakan ya segini loh, banyak organisasi berdiri, apa butuh dengan pemikiran saya katakan tidak. Ya jujur aja, mereka berjuang, bergerak, bertindak, melawan untuk siapa? Apa untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat miskin? Tidak, saya katakan. Jadi ini yang menjadi suatu keberuntungan menurut mereka, menurut orang-orang yang dolim tadi, yang selalu saja kita dimanfaatkan ya, jadi domba dan terpecah ya persatuan. Apalagi ini Ya kembali ke fungsi daripada pagar laut dan kemudian pengkaplingan laut yang menurut Mas Eko nantinya itu akan menuju kepada reklamasi. Kita tahu dari Cak Nun misalnya, ini memang sumber tidak resmi, tapi Cak Nun pernah mengatakan bahwa reklamasi tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi di 37 titik di seluruh wilayah pantai utara Pulau Jawa. Seluruh Indonesia ini ada. Mereka terbalut dengan PSN, proyek strategis nasional, yang notabene itu menyengsarakan rakyat. Ini pada dasarnya apa sih sebenarnya peruntukan reklamasi ini? Untuk siapa? Siapa yang tinggal di sana? Apakah budaya kita pernah memberikan sebuah ciri dari suatu daerah? Kalau di PIK itu ada bangunan naga yang begitu besar, yang seolah-olah ini menunjukkan rasisme akan adanya daripada pembangunan PIK yang sampai sekarang informasinya ada 17 titik PIK di seluruh Indonesia. Silakan Mas. Ya kalau itu kan juga tugas kebijakan ya, sama siapa yang memimpin. Jadi intervensi asing-asing itu sangat kuat di Republik ini ya, terkait investasi ya yang dia miliki gitu loh, untuk pengelolaan ya sumber daya alam itu ya, menyangkut banyak sektor itu saya katakan. Nah gitu loh. Jadi berbicara proyek strategis nasional itu kan peruntukannya juga untuk siapa itu. Jadi kan mempengaruhi. Jadi gini loh, masyarakat ini kan juga pastinya kan juga kadang ya bertanya untuk siapa gitu, apakah benar untuk seluruh lapisan masyarakat atau seluruh rakyat gitu loh. Dan itu kan saya katakan itu framing dari Omnibus Law itu, karena ada berapa klaster ya, ingat. Jadi perjuangan Omnibus Law itu kan selalu ya kita soroti juga di media audiovisual, media mainstream lainnya itu kan yang selalu melakukan perlawanan itu kan pekerja atau serikat buruh. Padahal semestinya kan seluruh rakyat itu, bukan hanya terkait Omnibus Law, Mas Eko ya. Iya betul. Sepertinya undang-undang kita itu sudah bukan undang-undang 1945, walaupun yang sudah diamandemen, tetapi undang-undang kita itu sekarang ini berdasarkan pada Omnibus Law. Gimana Mas Eko?
yang sebenarnya ditolak oleh seluruh warga negara Indonesia, terutama yang paling terlihat adalah kaum buruh, yang itu juga tidak disahkan oleh DPR RI, tetapi hanya merupakan kepres saja atau apa itu yang dikeluarkan oleh Presiden. Ya, ya karena gini ya, kalau bicara hierarki kita harus tahu acuannya ya, kita harus tahu landasannya seperti apa ya. Ya meskipun itu di amandemen gitu loh ya. Jadi ini bentuk pelaksanaan ya dalam pembangunan yang selalu digaungkan, apalagi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 seperti itu. Apakah betul gitu? Nah, jadi kasus ya atau perkara terkait persoalan eksploitasi terhadap alam dan tidak menutup kemungkinan juga eksploitasi terhadap masyarakat yang menyangkut hak hidup ya, dan masa depan Republik ini seperti apa. Nah ini yang harus kita sikapi. Jadi banyak isu ya yang mengatakan bahwa Indonesia nanti ini untuk penguasaannya ya itu negara asing dan asing. Nah ini isu ya, seperti itu. Jadi apa yang sampai katakan tadi untuk PIK dan segala macamnya itu kan, yaitu dari pembangunan ya, pertanyaan pembangunan untuk siapa gitu loh, berapa reklamasinya ya. Ambil contoh kita di Kenjeran aja ya, mampu ya untuk di Kenjeran ya, apa saya sebutkan itu untuk properti aja di kawasan pinggir pantai berapa satu unit tipe rumah bisa mampu beli, dan itu diperuntukkan untuk siapa? Apa masyarakat miskin menikmati? Tidak, saya katakan malah digusur. Nah terus perlawanan seperti apa yang akan ditunjukkan oleh saudara kita para nelayan ya terkait tambak ya atau profesinya sebagai nelayan untuk sebagai mata penghidupan atau mencari nafkah sehari-hari gitu. Dan di Kenjeran sana sudah ada PT ya, kalau ingat saya Granting Jaya itu yang nanti yang mengatur ya, atau mengelola atau seperti apa ya, tergantung sejauh mana perlawanan saudara kita para nelayan ya gitu. Kalau semua orientasinya ke kompensasi atau ganti rugi, tapi tidak melawan atau menolak dengan berdiri atau dibangunnya sebuah lahan untuk reklamasi seperti itu. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi laut itu bukan hanya milik nelayan. Saya katakan selama ini yang berjuang selalu ya itu kan orang-orang yang terimbas yang ada di lokasi tersebut, tetapi kepada saudara-saudara kita yang lainnya kan juga tidak membela atau tidak memberikan support kepada mereka. Lah ini yang terjadi, padahal laut ini milik siapa? Karena gini, karena faktanya kita hidup ini kita cari sendiri untuk tanah, airnya cari sendiri gitu. Ya bayangkan ya, Surabaya sini aja tanah milik pemerintah kota. Belum lagi tanah milik pemerintah provinsi, dan itu peruntukannya untuk siapa? Benar tak untuk warga, apalagi tanah-tanah yang dulu yang terlantar yang nggak diperhatikan oleh pemerintah itu ditempati ya, dikelola oleh orang-orang yang kalangan menengah ke bawah ya, karena dia nggak memiliki lahan atau rumah. Setelah ya, itu menjadi suatu pemukiman digusur begitu saja. Ya, seperti itu. Dan ini harus diperhatikan. Lah ini tanah pemerintah kota, tanah pemerintah provinsi untuk siapa? Apa untuk para pengusaha? Ya ini coba. Lah Republik ini milik siapa? Surabaya ini milik siapa? Jadi makanya saya itu selalu mengkritisi ini. Paham nggak? Sekarang wali kota, paham nggak? Itu gubernur, paham nggak? DPRD, ketua, semua kota, paham nggak? Gitu loh. Ya, masyarakat ini kan juta acuh, dan
ya saya nggak paham ya sejauh mana tentang kepedulian rakyat atau masyarakat ini kepada tanah air, seperti halnya sama katakan tadi terkait laut gitu. Itu bukan hanya milik nelayan, ya ini menurut seluruh lapisan atau segenap bangsa dan tumpah darah di situ. Jadi ingat, jadi duka Rempang, duka Tangerang merupakan duka kita bersama sebenarnya. Seperti ya duka tragedi Kanjuruhan, duka kita bersama. Kenapa kok peristiwa itu terjadi dan mengakibatkan banyak korban saudara-saudara kita? Lah ini yang terjadi. Jadi sejauh mana ya kepedulian tingkat kemanusiaan kita terhadap saudara kita sebangsa dan setanah air gitu loh. Jadi ini yang terjadi. Jadi sungguh ironis ya, saya katakan juga tragis ya dalam menyikapi banyak persoalan. Ini hanya persoalan terkait reklamasi gitu loh. Belum lagi persoalan-persoalan hukum ya. Bagaimana tentang kiprahnya para penegak hukum untuk supremasinya? Jangan terjadi lagi abuse of power seperti itu. Ya. Jadi gini, untuk pemberantasan kasus seperti korupsi itu selalu terbentur dengan kekuasaan. Ini fakta yang terjadi. Nah, kita butuh seorang pemimpin, katakanlah seorang presiden, seorang ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sebagai lembaga representatif dari seluruh rakyat, yang revolusioner, saya katakan nasionalis gitu. Ini apa ada di lingkaran istana aja sekarang untuk kabinetnya seperti apa? Nah, gitu loh. Oke Mas Eko, terkait dengan masalah hukum, kita perhatikan khususnya di masalah di Tangerang Banten ini ya, tidak ada suara dari pimpinan tertinggi Polri maupun TNI. Panglima TNI dan Kapolri tidak bersuara apapun terkait dengan berdirinya pagar bambu tersebut, yang orang awam pun bisa memprediksi bahwa itu adalah awal daripada reklamasi. Jika itu ada 30 titik di seluruh Indonesia, artinya kita akan dikepung oleh pulau-pulau reklamasi yang tidak dihuni oleh masyarakat Indonesia atau pribumi. Dan jika ini diberikan fasilitas seperti bandara, kemudian pelabuhan dari pihak asing yang masuk, entah membawa apapun itu, bahkan membawa mungkin yang isunya ini akan membawa masyarakat Cina hingga 200 juta, itu kan dimungkinkan bisa terjadi. Dan ini kan mengganggu stabilitas nasional kita terkait dengan wawasan kebangsaan kita. Apakah mereka-mereka yang di atas itu, bahkan di istana, bahkan Presiden Prabowo sendiri tidak berpikir seperti itu, seperti masyarakat awam kita ini yang berpikir seperti itu? Gimana Mas Eko? Ya, memang gini ya, seorang pemimpin itu dibutuhkan ya patriotismenya, dibutuhkan kejujuran ya. Seperti itu. Ya kalau selama kita dipimpin orang yang nggak jujur, ya habis sudah, musnah kita, terlantar kita, terabaikan, tersingkirkan dan terlantar kita. Jadi sudah, semuanya sudah jelas ya dikatakan, membentuk suatu pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah tanah air. Paham nggak? Kita nggak usah lebar kemana-mana, dari situ aja semestinya kan harus akselerasinya kan harus real gitu loh, agar kita itu betul-betul mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Bapak Pendiri Bangsa untuk Bung Karno seperti itu. Jadi ada, saya analogikan ya, ada kota di dalam kota, ya itu. Ini sama halnya juga ada negara dalam negara.
Lah pertanyaannya kok Itu seperti kayak Indonesia emas Mas Eko. ya jangan berbicara emas. Saya katakan emasnya milik siapa? Ya. Jadi itu yang terjadi. Saya nggak mau merespon secara komprehensif ya atau detailnya seperti apa. Karena ya mohon maaf, semestinya yang berbicara seperti ini kan bukan saya. Sekarang saya tanya, semua partai politik berbicara untuk siapa? Untuk partainya, apa untuk seluruh lapisan? Itu aja. Seperti halnya saya kemarin juga dapat support dari rekan-rekan wartawan ya, rekan-rekan kita juga ya, untuk mempublikasikan terkait artikel saya ya, untuk temanya itu sistem ya, sistem berbangsa, bernegara, itu apakah sudah per Anda seperti itu. Jadi kita kehilangan jati diri bangsa gitu. Jadi kalau saya untuk menyikapi terkait reklamasi, terkait apapun sekarang untuk sektor ekonomi, kan ekonomi ini penting yang bisa bergejolak, bisa katakanlah itu negara itu bisa chaos ya, kacau kalau perekonomiannya ini kan sudah tahu ya seperti itu ya. Jadi tidak hanya stabilitas negara yang kita butuhkan, tetapi stabilitas ekonomi dan semua stabilitas terkait agar pertahanan dan keamanan negara itu kuat dan kokoh. Seharusnya kan seperti itu. Nah, ya ini kan juga peran juga dari Menko Polhukam dan Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Senayan. Mereka berjuang untuk kedaulatan. Ini yang terjadi. Jadi reformasi ini sudah berantakan saya katakan. Jadi sudah menyimpang ya, yang tidak jelas, yang tujuannya ke arah mana. Ya bisa-bisa bubar republik ini saya katakan. Jadi untuk adik-adik kita ya, mahasiswa dan mahasiswi sekarang ini beda dengan di era Orde Baru ya, beda sangat jauh. Tentang pergerakan aja juga berbeda sangat jauh. Bayangkan, nah, kalau berbicara tadi kok diam saja aparat ya, penegak hukum terkait pelanggaran-pelanggaran ya yang terjadi di laut dan dimanapun ini. Ada apa ya, selama pejabat atau petinggi atau institusi atau lembaga negara bisa dibeli dengan penguasa ya runtuhlah peradaban, runtuh keadilan ini. Jadi tercabik-cabik norma atau nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang asli. Oke, Mas Eko, terima kasih. Mudah-mudahan ini didengarkan dan bermanfaat bagi kita semua dan ada hikmah juga untuk kita semua. Ya, sekali lagi, rakyat Indonesia seperti Mas Eko bilang tadi, kalau Indonesia ini berantakan, mudah-mudahan rakyat Indonesia mempersiapkan diri untuk berantakan. Indonesia berantakan. Ya, saya tambahkan ya sedikit lagi. Ya, kita ini nggak ada yang bayar ya, kita spontanitas ya. Kita juga nggak ada pesanan selama ini, kita juga ikhlas ya, kita nggak memprovokasi gitu, karena ya sedikit kita memberi edukasi ya. Karena rezim berganti rezim ini kok tambah parah, tambah nggak karuan ya, yang kita selalu diskusikan gitu, yang tidak pernah habisnya. Jadi saya berpesan pada rekan-rekan terkait artikel saya ya, itu masih berlaku untuk dipublikasikan selama republik ini belum ada perbaikan. Jadi republik ini bukan milik segelintir orang, dan ini jerih payah dari orang tua kita semua untuk kemerdekaan suatu bangsa dan negara.
dan semua harus ada haluan untuk tujuan bernegara mewujudkan keadilan sosial dari seluruh rakyat Indonesia. Artinya keadilannya itu seperti apa, kemakmurannya bagaimana, sejahteranya itu mungkinkah terwujud. Jadi nonsen semua ya, dari apa program-program ya terkait pembangunan infrastruktur, apalagi dengan program-program. Mohon maaf, kemarin saya sedikit meneliti tentang nawacita. Saya sudah pesimis, sudah mengatakan menjadi duka cita seperti itu. Ya saya mengerti sekarang asta cita ya. Ya saya belum bisa atau belum berani untuk menyikapi itu karena saya belum tahu ya, karena ini belum ada 1 tahun masa pemimpinan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi gini ya, setiap kebijakan apapun itu di dalam konstitusi dijelaskan memang jadi ada peran presiden selaku pemerintahan dan DPR, itu harus ada sinergitas. Pertanyaannya untuk siapa, demi siapa, oleh siapa. Jadi orang seperti saya, orang miskin ya, itu masih punya hak untuk bersuara dengan gaya hidup yang hedonisme, liberalis, individualis, kapitalis. Saya menyuarakan karena saya hidup di era Orde Baru, dan di era sekarang ini bisa jadi era kebobrokan, era berantakan, jadi era malapetaka yang tidak diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan kita juga tidak bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, terima kasih Mas Eko Waras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.